Oke, kali ini saya akan lanjut menjelaskan tentang contoh soal perhitungan dari uji hipotesis dua sampel yang bebas ya. Di sini sekali lagi saya fokus untuk memberikan contoh perhitungan uji T ya. Nah, seperti yang sebelumnya ya, kita selalu menggunakan 5 langkah ya untuk menghitung atau menguji hipotesis. Langkah yang pertama, jika teman-teman masih ingat, kita perlu menentukan H0 dan juga H1 atau hipotesis alternatifnya. Nah, di sini contohnya saya punya 2 obat antivirus dalam 2 formula, ya, di mana masing-masing saya ambil 10 unit, kemudian saya tes stabilitasnya setelah disimpan 3 bulan selama 37 derajat Celcius. Nah, sebenarnya di sini saya tuh yang melihat apakah ada perbedaan atau tidak, ya. Nah, maka bisa dinyatakan H0-nya sebenarnya tidak ada perbedaan antara tidak ada perbedaan antara konsentrasi obat yang pertama ya, atau mu formulasi 1 itu sama dengan mu formulasi 2. Mu formulasi 2. Sedangkan hipotesis alternatifnya mu formulasi 1 tidak sama dengan mu formulasi 2. Nah, di sini kemudian seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu menghitung rata dan varian setiap sampel. Ini sudah saya hitung berapa rata, variansinya berapa, simpangan bakunya berapa. Ingat lagi ya, varians itu kuadrat dari simpangan baku. Ya, kalau simpangan baku itu akar dari varians ya, cuma mengingatkan kembali. Nah, setelah kita menentukan hipotesis H0 dan H1-nya, kita perlu menentukan uji apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita lihat sampelnya, masing-masing sampelnya kurang dari 30, maka kita pakai uji T ya. Selain itu, variasinya juga tidak, sebenarnya variasinya kita ketahui, tapi itu varian sampel, bukan varian populasinya. Karena varian populasinya juga tidak kita ketahui, maka sangat sulit untuk uji Z. Maka kita gunakan uji T. Nah, uji T yang digunakan di sini satu arah atau dua arah. Nah, kalau ingat kemarin di sini lambangnya sama dengan, berarti ya di sini akan kita lakukan uji T dua arah. Nah, di sini karena dua arah, maka area penolakannya ada di dua sisi. Ini mohon maaf gambarnya nggak bagus gitu ya. Sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga, kita perlu menetapkan ya nilai alfa dan juga titik kritisnya. Nah, nilai alfa di sini kita buat contohnya taraf kepercayaan. Maaf tulisannya jelek ya. 95%. Berarti di sini alfanya adalah 0, atau supaya nggak bingung, alfanya adalah 5%, yaitu 0,05 ya. Sekali lagi, karena ini dua arah, maka alfanya dibagi 2. Maka ketemunya adalah 0,025. Nah, lalu kita cari titik kritisnya berapa. Untuk nilai T tabelnya, T kritis, titik kritisnya itu nilai T kritis untuk alfa sekian ya, bisa dicek di tabel T. Cara lihatnya sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya di sini degree of freedom-nya ya itu adalah N1 plus N2 ya dikurangi 2. Kenapa 2? Karena
tadi degree of freedom tadi, ya. Jadi untuk cari nilai T kritisnya itu adalah T alfa 0,025, ini untuk dua arah, ya, dengan degree of freedom 18. Nah, kalau kita cek di tabel, maka akan ketemunya 2,09. Jadi di sini bisa kita tarik, ini minus 2,09 dan 2,09. Jadi nanti area H0, di sini H0 diterima jika T hitung ada di antara minus 2,09 sampai 2,09. Nah, langkah selanjutnya, tahap yang keempat adalah, nah, untuk uji T-nya itu tadi ya di depan sini saya pernah menjelaskan bahwa ada rumus varian homogen dan juga yang tidak homogen. Di sini tidak ada keterangan apakah variansnya homogen atau tidak. Maka kita perlu melakukan analisis varian sebelum kita menentukan uji T-nya. Nah, menentukan varian tadi F S kuadrat atau varian dari sampel kelompok sampel pertama dibagi varian dari sampel yang kedua. Nah, kita lihat di sini yang ada di posisi atas itu selalu yang lebih besar. Jadi kalau kemarin saya sempat bilang nih ya, yang di sini S1 pasti selalu lebih besar. Ya. Jadi kalau di sini di antara dua kelompok yang lebih besar adalah kelompok 2, ya berarti yang di sini 6,41 dibagi 3,01. Jadi menghitung varian itu maksudnya melihat homogenitas varian itu, varian yang besar itu diletakkan di atas dan yang kecil diletakkan di bawah. Mau itu kelompok yang mana saja itu tidak ada masalah. Ya, di sini ketemunya adalah 2,13. Kalau saya cek di kalkulator. Nah, terus gimana caranya untuk melihat apakah ini homogen atau tidak? Setelah kita mendapatkan nilai F hitung, yaitu 2,13 itu tadi, yang selanjutnya kita lakukan adalah membandingkan dengan F tabel. Ya, ingat tadi di atas, mana-mana. Untuk melihat homogen atau enggak, kan tadi F hitung kurang dari F tabel, maka homogen. Kita lihat dulu berapa F tabelnya. Cara membaca F tabel seperti apa? Sebenarnya nggak jauh beda, ya. Dimana nilai F-nya itu nanti, ya, gimana sih nih? F dimana alfanya itu 0,05 dua arah, kemudian pembilang degree of freedom dari pembilang itu 9 dan degree of freedom dari penyebut itu 9, ya. Tadi kenapa saya tulis 99? Karena awalnya 10 toh, masing-masing 10. Degree of freedom dari pembilangnya yang 6,41 ini kan ada 9. Yang penyebut juga degree of freedom-nya 9. Jadi, ya, cara melihatnya seperti itu. Nah, lalu melihat di tabelnya seperti apa? Nah, karena ini F alfa 0,05 ini untuk dua arah, maka dibagi 2 dulu. Ketemunya 0,025. Maka kita cari F untuk alfa 0,025, ya. Kemudian dicari DF1 pembilangnya 9, DF2-nya juga 9. Ya. Ini kalau kita tarik, ya, 9 dari sini, ini tarik sini, ya, maka akan ketemu 4,025. Jadi
bisa kita katakan bahwa nilai F tabelnya adalah 4,03 kalau kita buat dua angka di belakang koma. Ya. Kalau kita bandingkan tadi, di sini 2,13, dan kalau F hitung itu kurang dari F tabel, maka homogen. F hitung kita 2,13, F tabel kita 4,03, berarti kesimpulannya homogen. Nah, karena variannya sudah homogen, maka kita bisa menggunakan uji T dengan rumus yang pertama ini. Ya. Oke. Nah, kemudian apa langkah yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, yang harus kita lakukan yang pertama adalah menghitung varians gabungan. Ya. Hitung varians gabungan. Caranya seperti apa? Diingat kembali bahwa rumus untuk menghitung varians gabungan tadi S kuadrat sama dengan ya N dari kelompok yang pertama dikurangi 1 degree of freedom ya, dikali S kuadrat atau varian dari kelompok pertama, lalu ditambah dengan N kelompok kedua dikurangi degree of freedom-nya 1 ya, dikali varians dari kelompok kedua dibagi N1 plus N2 minus 2 degree of freedom-nya. Maka kita akan memperoleh, kalau angka-angkanya kita masukkan ya, berarti di sini kan 9, N-nya kan 10, N dari 1, ini ada 10, dikurangi 1, jadi 9, berarti 9 dikali variansnya adalah 3,01, ditambah 9 dikali 6,41. Lalu di sini N1 plus N2 20 dikurangi 2, 18. Maka ketemu variansnya adalah S kuadratnya adalah 4,71. Kalau di akar S adalah akar 4,71, yaitu sekitar berapa nih? Ya, nanti bisa dihitung, aku nggak tahu berapa untuk mencari SD-nya, tapi kalau varians kan S kuadrat gitu, oke? Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu nilai S-nya? Kita bisa hitung uji T-nya. Saya lanjutin di sini ya. Nilai T-nya adalah nilai T-nya mana sih? Nah, nilai T-nya bisa dihitung dengan menggunakan rumus X1 dikurangi X2. Tadi ya sesuai rumus yang tadi ya, karena variasinya udah homogen, akar dari waduh, kehapus semua, sorry. X1, X2 akar dari S kuadrat gabungan tadi ya, dibagi N1 ditambah S kuadrat dibagi N2. Jadi kalau di sini tadi berapa sih? 101,7
101,7 dikurangi 99,75 99,75 dibagi dengan tadi S-nya 4 berapa tadi? 4,71 ya, S kuadratnya 4,71. Ini tadi belum lengkap ya, sorry. S kuadrat per N1 ditambah S kuadrat per N2. Per N1-nya tadi ada 10 ditambah 4,71 dibagi 10 juga. Maka T-nya adalah 1,92 1,95. Ini tadi sudah saya hitung sendiri ya, 0,97. Ketemunya 2,01. Nah, setelah kita ketemu 2,01, apa yang bisa kita simpulkan? Ya. Nilai T-nya tadi adalah 2,09. Itu hasil T hitung kita adalah 2,01. 2,01 itu ada di area sini. Karena 2,01 ada di area HO, maka di tahap yang kelima kita bisa kesimpulan jadi H0-nya diterima, H1 ditolak. Kenapa? Karena T hitung itu ada di karena minus 2,09 ya tadi lebih kecil daripada T hitung, dan T hitung lebih kecil daripada 2,09. Ini tadi. Jadi begitu ya caranya, semoga paham ya bagaimana cara melakukan uji beda untuk dua kelompok. Sekian, terima kasih, semoga paham ya.